tips menjaga nikmat Islam atau tips agar ya tidak keluar dari agama Islam. Tips yang pertama adalah senantiasa menghadiri majelis ilmu, senantiasa mentadaburi Al-Quran, senantiasa mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 101. Allah tabaraka wa taala katakan, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Lalu bagaimana kalian bisa kafir? Wa antum tutla 'alaikum ayatullah, sedangkan kalian dibacakan kepada kalian ayat Allah. Artinya kekafiran sangat jauh sekali dari kalian. Sedangkan kalian dibacakan ayat Allah tabaraka wa taala, wa fiikum rasuluh, dan di sisi kalian ada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekafiran itu sangat jauh dari siapapun yang mereka terus-menerus membaca Al-Qur'anul Karim. Jauh kekafiran itu dari mereka yang senantiasa mengkaji Al-Quran. Kekafiran itu jauh dari mereka yang senantiasa mentadaburi Al-Quranul Karim. Kekafiran itu juga sangat jauh dari mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Begitu juga mereka senantiasa mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah tabaraka wa taala untuk tidak kafir selama mereka istiqomah. Makanya di sini Allah tabaraka wa taala katakan, wa kaifa takfurun, bagaimana bisa kafir? Ya, bagaimana bisa kafir? Jauh sekali kekafiran tersebut dari mereka. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim, menghadiri majelis-majelis ilmu, hadir pada majelis-majelis ta'lim, belajar hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, penting kita menghadiri majelis ta'lim seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Yang dengannya Allah tabaraka wa taala akan jauhkan kita dari kekafiran tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, apabila ya antum ingin keislaman antum dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, baca Al-Qur'an. Antum ingin keimanan antum ya senantiasa istiqomah, tadaburi Al-Qur'anul Karim, ya rajin hadir majelis-majelis ilmu. Insyaallah kekafiran itu akan jauh sekali. Bagaimana bisa kafir? Ya, sedangkan Al-Qur'anul Karim sendiri adalah sifa'u bima fis sudur. Ya, Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di sudur, yang ada di kolbu. Penyakit-penyakit kolbu diobati dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana bisa kafir? Namun sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, apabila seseorang jauh dari majelis ilmu, malas hadir majelis taklim, tidak mau mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan, tidak mau. Sewaktu dibacakan ayat Allah, dijelaskan oleh para ulama bagaimana maksud ayat firman-firman Allah tabaraka wa taala, maksud dari hadis-hadis Nabi yang mulia SAW, dia tidak mau mendengarkannya. Dia tidak mau mentadaburi ayat Allah tabaraka wa taala, tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat sekali dengan kekufuran. Ya, mereka dekat sekali dengan kesyirikan. Banyak contohnya. Misal sujud sama manusia. Ini adalah suatu praktek kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sujud dengan maknya, sujud dengan bapaknya. Ini tidak diperbolehkan. Sujud dengan gurunya, dengan kiainya, dengan syekhnya, dengan habibnya, dengan guru besarnya, ini tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hatta dengan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sujud. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i. Sewaktu Mu'adz pulang dari negeri Syam,
dan di sana dia melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta Nasrani, maka Mu'adz berinisiatif sewaktu pulang ke Madinah berjumpa dengan Nabi yang mulia SAW langsung sujud. Akan tapi ternyata hal ini diingkari oleh Nabi yang mulia SAW. Ya, ini tidak boleh, kata Rasul tercinta Muhammad SAW, tidak boleh, ini tidak benar. Kemudian Nabi SAW katakan, kalau seandainya boleh manusia itu sujud dengan manusia yang lainnya, ya, kalau seandainya boleh, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini kalau boleh jamaah. Ya, akan tapi ini pun tidak diperbolehkan. Ya, maka kalau sama Rasul saja tidak boleh, lalu bagaimana boleh sujud dengan kiai, dengan guru, dengan syekh, dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak? Maka ini lebih tidak diperbolehkan. Kenapa mereka sampai sujud? Karena mereka tidak pernah menghadiri majelis taklim, tidak pernah menghadiri majelis yang di sana dibahas tentang tauhid kepada Allah, tentang kesyirikan. Mereka tidak pernah belajar. Makanya mereka sangat dekat sekali kepada kekufuran, ya, dekat kepada kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dan begitu juga kita dapati ternyata banyak orang kesana kemari pakai jimat. Di tokonya digantung jimat-jimat penglaris yang meyakini ini angka sial, ini hari sial. Ini adalah semuanya kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dan ini sangat dekat sekali dengan kekafiran. Hal ini dikarenakan mereka jauh dari majelis ilmu, jauh dari Al-Quranul Karim, jauh dari hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tips yang kedua adalah jangan pernah meremehkan maksiat. Al-maksiyatu dihlizil kufur. Karena sesungguhnya maksiat itu adalah corong menuju kepada kekafiran. Ini maksiat berbahaya jamaah yang Allah Taala. Orang yang senantiasa melakukan maksiat, maka selangkah demi selangkah dia akan menuju kepada kekafiran. Kenapa? Karena dia merupakan corong dari kekafiran itu sendiri. Maksiat terus senantiasa melakukan maksiat, maka nanti akan sampai hatinya menjadi gelap, tertutupi hati tersebut dengan maksiat-maksiat yang dia senantiasa lakukan. Akhirnya dia tidak bisa melihat kebenaran, hingga yang paling parah dia sampai jatuh kepada kekufuran wa iyazubillah. Makanya dalam surah Yunus Allah Taala katakan, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina, kata Allah Taala, tidaklah diperbolehkan menikah kecuali dengan wanita pezina pula atau wanita musyrikah. Begitu juga dengan seorang wanita yang tukang zina, tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan lelaki tukang zina juga, ataupun dengan seorang lelaki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, sewaktu beliau menjelaskan tentang ayat ini, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, zina ini adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan, dan tidaklah pada suatu daerah tersebut tersebar perzinahan, melainkan di sana juga akan tersebar kesyirikan, kata beliau rahimahullah ta'ala. Pada suatu daerah kalau di sana banyak terjadi perzinahan, maka di sana akan laris juga kesyirikan demi kesyirikan. Begitu pula sebaliknya, tidaklah tersebar kesyirikan di suatu daerah, melainkan juga di sana akan tersebar padanya zina. Bahkan para ulama menjelaskan tentang 3 pokok kemaksiatan. Ada 3 pokok kemaksiatan kata para ulama. Yang pertama asyirku, kemudian wal qatlu waz zina. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah pembunuhan,
Dan yang ketiga adalah zina. Ini adalah pokok kemaksiatan. Syirik ini merupakan puncak dari ketergantungan hati seorang hamba kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan membunuh ini merupakan puncak dari segala bentuk kemarahan. Adapun zina ini merupakan puncak dari segala bentuk syahwat. Ya, oleh sebab itu 3 hal ini disebut oleh para ulama merupakan 3 pokok kemaksiatan: syirik, membunuh, dan zina. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan pernah meremehkan maksiat. Sekecil apapun maksiat adalah maksiat. Jangan pernah diremehkan karena dia merupakan corong kepada kekafiran. Kemudian tips yang ketiga agar terselamatkan dari kekafiran adalah jangan menyelisihi perintah Rasul. Jangan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul itu berhati-hati, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, an tusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi Rasul ini ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan atau kekufuran. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Waqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih parah, lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan atau kekufuran. Ya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul tersebut, menyelisihi sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini berhati-hati, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu ditimpa kesyirikan. Mereka akan jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kesyirikan demi kesyirikan. Kenapa? Karena mereka senantiasa menyelisihi Rasul, tidak mau patuh kepada Rasul. Rasul perintahkan A, mereka maunya B. Rasul perintahkan B, mereka maunya C. Tidak mau tunduk kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang akan sangat dekat sekali dengan kesyirikan, akan sangat dekat dengan kekufuran, karena mereka senantiasa menentang dan tidak mau patuh kepada Rasul. Kemudian tips yang keempat agar kekufuran tersebut dapat terhindar dari diri seseorang adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di atas agama Islam, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar ditetapkan hati di atas agama yang lurus ini, memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Perbanyak membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Wahai Maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian juga doa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai Zat yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami, hatiku di atas ketaatan kepadamu. Perbanyak mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan hati kita di atas agama yang lurus ini.